Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang teramat dan terlalu mencintai kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih, kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami satu persatu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami cuekin Engkau. Ampuni kami yang kami seringkali gak peduli dengan kehadiran-Mu. Tapi Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan, biar selamanya hadir-Mu dalam hidup kami dinyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Ingetin kami Tuhan kalau kami sering cuekin Engkau. Ingetin kami kalau kami sering mengabaikan kehadiran-Mu. Tapi Tuhan, biar kami juga bisa merasakan Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Hamba tahu semuanya ini datangnya daripada-Mu kok. Semua yang hamba punya, semua yang hamba lakukan, semuanya datangnya daripada-Mu kok. Dan semua hanya karena kehadiran-Mu dalam hidup hamba yang mengubahkan segalanya. Thank you Tuhan, thank you buat semuanya. Biar hari ini Tuhan di acara Natal, pada sore malam hari ini, biar Engkau yang beracara dengan dahsyat buat setiap anak-anak-Mu. Biar Engkau yang beracara lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Harusnya Engkau yang terima hadiah kok Tuhan, kan kamu yang ulang tahun bukan kita. Tapi Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kau berikan kami anugerah, Kau berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul sekali lagi. Thank you. Makasih Tuhan buat semuanya. Kau baik dalam hidup kami, buat kami bisa merasakan Kau begitu dekat dalam hidup kami Tuhan, malam hari ini dan sampai seterusnya. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau baik, tutup bungkus pesan yang disampaikan, biar semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Bentar, minum dulu. Punya minum gak kalian? Kasihan gak punya minum ya. Kasihan deh lu. Oke, kenalin. Nama saya Stephanie Rahel. Ini bukan pertama kalinya sih saya kesini. Cuma udah lama gak kesini, jadi kenalin lagi. Siapa tahu ada yang short term memory kayak Dori yang suka lupa. Tapi kenalin, nama saya Stephanie Rahel. Dan hari ini sejujurnya saya berdoa, saya bertemu dengan anak-anak muda yang merindukan Tuhan lebih dari apapun, amin. Saya rindu sebenarnya hari ini saya berjumpa dengan anak-anak muda yang sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih dari apapun, mengejar Tuhan lebih dari apapun. Saya ini dari Bandung, cuma saya sekarang ini lagi merintis memulai pelayanan baru di Bali. Wah, siapa yang sudah pernah ke Bali teman-teman? Boleh angkat tangan? Siapa yang belum pernah ke Bali? Boleh angkat tangan? Sisanya kalian, saya nggak tahu sudah pernah atau belum pernah. Coba siapa yang sudah pernah ke Bali? Boleh angkat tangan? Siapa yang belum pernah ke Bali? Boleh angkat tangan? Oke, sisanya kalian tinggal di planet lain. Oke, saya merintis memulai pelayanan baru di Bali. Tuhan bilang, El, mulai lawatan akan terjadi di Indonesia. Dan salah satunya adalah dari Pulau Bali. Dan Tuhan berkata, kamu mulai persekutuan di sana, mulai kebaktian di sana. Dan teman-teman, saya jumpai anak-anak muda yang benar-benar sangat haus dan lapar kan Tuhan. Saya jumpai anak-anak muda, mungkin teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, tapi di Pulau Bali yang sungguh-sungguh sangat haus dan lapar akan Tuhan. Dan sejujurnya saya melihat inilah generasi yang akan Tuhan bangkitkan dengan sangat dahsyat. Amin. Setiap kali kita ngadain acara ya, Cici adain acara, kita bikin sport day. Wah, hari olahraga, kita olahraga. Tapi saat mau olahraga pasti ada aja yang nanya, Ci di sana kita ada penyembahan gak? Kalau nggak ada penyembahan aku nggak datang lah Ci. Kalau ada penyembahan baru aku datang. Teman-teman bayangin anak-anak muda yang sangat haus dan lapar. Mereka bahkan nggak penting sport day, nggak penting olahraga, nggak penting rame-rame. Yang penting adalah menyembah Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita
adain sport day, kita sembah Tuhan. Di tengah gor, diliatin orang, gak peduli. Kita diliatin orang, pokoknya kita sembah Tuhan. Selesai sembah Tuhan baru mulai olahraga, baru mulai main badminton dan sebagainya. Dan kemarin kami adakan acara di pantai teman-teman. Teman-teman kadang-kadang ya sejujurnya Cici tuh malu loh. Kita sebagai orang-orang Kristen ya, anak-anak Tuhan ya, sejujurnya Cici tuh malu. Waktu awal Cici pertama kali masuk ke Bali, Cici tuh lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Biasa, sok mellow gitu kan, jalan di pinggir pantai dengan ombak yang berderu dengan sangat kencang. Merenungkan hidup ini, merenungkan kenapa semuanya ini terjadi. Enggak, Cici bukan orang mellow. Tapi saat Cici jalan kaki ke sana, Cici lihat ada satu ibu-ibu. Dia bawa sesajen teman-teman. Dia bawa sesajen dan dia sujud di pinggir pantai. Di pinggir jalan, di trotoar. Dia sujud dan dia nyembah-nyembah. Di pemandangan itu teman-teman, sejujurnya Cici sangat sedih. Cici malu banget. Kenapa? Orang yang gak kenal Tuhannya siapa aja bisa sebegitu radikalnya dan gak malu sama sekali untuk menyembah Tuhan. Dan bayangin teman-teman, kita ini ditebus sama Tuhan Yesus, kita ini kenal dengan Tuhan Yesus, kita ini bisa punya hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan kita. Tapi kita malu buat nyembah Tuhan. Jangankan di pinggir jalan, kadang-kadang di kebaktian aja kita malu. Buat angkat tangan aja malu, buat sujud aja malu. Sedangkan orang di luar sana mereka gak kenal. Bahkan saya sempat tanya ke agama seberang dan saya tanya, Tuhanmu tuh siapa sih? Mereka gak tahu. Mereka gak tahu Tuhannya siapa. Buat mereka adalah, oh ya aku ngasih sesajen supaya iblis gak ganggu aku. Jadi dikasih makanan iblisnya. Dan mereka gak tahu Tuhannya siapa. Teman-teman, bayangin kita yang kenal Tuhan kita. Tapi seringkali justru kita jadi orang yang paling takut dan paling malu untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Untuk menceritakan tentang iman kita. Menceritakan tentang apa yang kita percayai tentang Tuhan kita. Siapa Tuhan yang kita sembah. Kita jadi orang yang seringkali yang paling malu. Apa yang Cici lakukan hari itu? Cici bilang oke, Cici mau bikin kebaktian di pantai. Jadi kemarin minggu lalu, kalau gak 1-2 minggu lalu, kita bikin kebaktian di pantai. Ada sekitar mungkin kayak 100-150 anak-anak muda. Kita kumpul bareng di sana, kita sembah Tuhan. Dan kita gak malu sama sekali, kita nyanyi Yesus, Yesus. Kita pasang speaker, kita pasang keyboard, kita pasang alat musik, kita pasang panggung. Kita teriak Yesus di tengah open space, di tengah semua orang turis melihat. Di tengah semua orang pengunjung datang melihat, kita teriak Yesus, Yesus, Yesus. Boleh diputar, ada videonya. Yang mana aja boleh, pilih aja. Next yang lain lagi. So, kita lagi sembah Tuhan. Kita benar-benar teriak, Yesus, Yesus. Orang lagi berenang, orang lagi surfing, orang lagi di pinggir pantai pacaran. Dan tiba-tiba mereka dengar, Yesus, Yesus, Yesus. Boleh di next fotonya? Ada foto satu lagi. Gak ada ya? Ya udah gak apa-apa. Fotonya juga kira-kira kayak gitu. Cuma di foto itu semua kita lagi sujud di pinggir pantai. Sujud nyembah Tuhan. Teman-teman, Cici mau bilang seperti ini. Kita ini anak-anak muda. Kekuatan anak-anak muda adalah satu poin yang paling penting. Kita gak tahu malu. Kita gak pernah bisa dibendung oleh siapapun. Dan saat kita menyerukan nama Yesus, gak akan ada orang yang bisa menghentikan kita. Amin. Tapi Cici mau bilang teman-teman, jangan ketinggalan. Jangan mau ketinggalan.
Teman-teman di semua belahan Indonesia hari ini semua sedang menyerukan nama Yesus. Anak-anak muda sedang sungguh-sungguh yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Dan itulah yang seharusnya terjadi di tempat ini, itulah yang seharusnya terjadi di Surabaya di sini. Tapi Cici berdoa setiap kita sungguh-sungguh punya haus dan lapar untuk benar-benar kejar Tuhan. Miliki kerinduan untuk mengejar dan mengejar dan mengejar Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Natal itu apa sih? Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Ini kita lagi nyembah Tuhan. Semuanya kita sujud di pinggir pantai. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Ada orang pengunjung, dia datang. Dia cuma datang jadi pengunjung. Dia pengunjung pantai datang. Dia lihat kita teriak-teriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dilawat Tuhan. Tiba-tiba dia dijamah Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia datangin salah satu panitia. Dia ngasih uang. Ngasih uang. Kalau misalnya orang bilang, oh aku dijamah Tuhan, ya mungkin bisa bohong ya. Tapi ini orang ngasih uang 500.000 teman-teman. Tolong ya titip buat acara ini. Terima kasih udah bikin acara ini. Saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Ada orang yang bukan dari agama kita. Dan kemudian sepanjang acara dia nangis. Dia bilang, tolong kenalin aku. Dengan Yesus yang kalian panggil itu. Tolong kenalin aku. Teman-teman, setapak awan Tuhan berikan saat kita mau melangkah. Saat kita mau melangkah Tuhan akan berikan setapak awan. Tuhan akan berikan yang namanya tanda-tanda kemenangan dan tanda-tanda mujizat. Tapi pertanyaannya, berani gak sih kita buat melangkah? Berani gak sih? Atau kita bilang, oh ya udahlah, aku jadi anak muda yang ikut-ikutan aja lah. Aku nonton aja. Nanti apa yang terjadi di depan ya aku ikut aja. Atau kita berani bilang, oh, jadi aku anak-anak muda yang akan jadi pembawa lawatan itu sendiri. Yang akan berdiri tengah pusaran lawatan itu. Dan aku yang akan berdiri di sana. Ada dua tipe orang kok. Ada orang yang cuma sukanya di kerumunan. Oh kalau rame-rame aku happy. Oh kalau rame-rame aku ikut. Tapi ada yang kedua, orang yang mendaki gunung bersama dengan Tuhan. Orang yang berani berkata, aku ikut Tuhan. Kalaupun harganya gak murah, aku ikut bersama dengan Engkau. Saya berdoa, saya sangat berdoa. Biar setiap kita jadi anak-anak muda yang berkata, Tuhan, I'm in. Aku ikut. Aku haus dan lapar. Aku sangat merindukan Engkau. Seberapa banyak sih teman-teman yang rindu buat Surabaya dilawat sama Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya percaya teman-teman rindu, bahkan lebih rindu dari saya harusnya. Karena saya cuma datang sebagai pengunjung di tempat ini. Pembicara undangan aja. Tapi saya berdoa setiap teman-teman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau berdoa buat pulau ini. Lakukan sesuatu untuk pulau ini. Do something untuk pulau ini. Untuk kota ini. Kok pulau? Pulau itu Bali. Untuk kota ini. Karena kota ini membutuhkan teman-teman semuanya. Kota ini membutuhkan setiap kita untuk berdiri dan mungkin teman-teman sujud di pinggir jalan nyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kenapa harus malu sih? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup kok. Gak perlu kita harus malu. Dan teman-teman, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu ingin untuk kita ini contact in person sama Tuhan kita. Tuhan gak mau lewat yang namanya perantara. Tuhan selalu pengen untuk kita kenal secara personal. Itulah kenapa ada Natal, itulah kenapa ada Yesus yang turun ke dunia. Karena Tuhan gak mau ada jarak antara kita dengan Tuhan. Itulah kenapa kita rayakan hari ini. Karena ada kelahirannya di dunia ini. Karena Tuhan mau apa? Ada jurang yang begitu besar antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan gak mau terpisahkan dengan kita. Tuhan mau begitu dekat sama kita. Tuhan mau untuk ada berdampingan sama kita. Tuhan mau untuk ada sangat dekat dengan kita. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Teman-teman tahu lagunya ya? Kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ini gak cuma dengar cerita dari orang lain. Tuhan mau kita benar-benar merasakan Tuhan sendiri. Bedanya apa sih orang ngecap sama orang dengar dari orang lain? Coba ya. Cici coba. Siapa ya? Sis, namanya siapa kamu? Yunike. Coba Yunike jelasin ke Cici rasanya durian. Tahu durian ya? Suka durian gak? Suka durian? Oke. Jelasin ke kita semua, kita ini anak kampung. Gak ada yang tahu durian ceritanya. Kita ini semua anak kampung, gak ada yang tahu durian. Kita dari Amerika lah, anak kampung ke Amerika. Dari mana lah pokoknya. We don't know what is durian. Durian, what is durian? I don't know. Jelasin ke kita semua rasanya durian itu kayak apa sih?
Durian itu rasanya manis, terus teksturnya itu lembut, wanginya itu menyengat. Iya. Durian itu manis, lembut, wanginya menyengat. Kalau Cici dengar itu, mungkin di benak Cici itu adalah mochi. Manis dan lembut, benar? Atau kalau Cici dengar itu, mungkin di benak Cici itu adalah manis, lembut, wanginya menyengat. Mangga. Karena manis, lembut, wanginya menyengat. Coba ya kita sekali lagi ya. Bro. Namanya siapa bro? Reinhard. Coba Reinhard jelasin apa ya? Rasanya apa ya, kok otakku jadi lemot gini. Telur. Nah, kita dari dunia Mars, kita nggak tahu what is telur. Apa itu telur? Telur goreng atau? Kalau telur goreng itu renyah, asin, tipis. Renyah, asin, tipis. Di otak saya itu adalah kerupuk, teman-teman. Renyah, asin, tipis. Kenapa? Karena saat kita merasakan sesuatu, kita nggak bisa menjelaskan. Kenapa Tuhan bilang, nah kecaplah dan lihatlah, karena Tuhan pengen kita punya experience, kita punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Tuhan gak mau kalau kalian cuma dijelasin doang, kata hamba Tuhan, Tuhan itu baik loh. Nanti di benak kalian yang namanya baik itu adalah sahabat kalian. Oh berarti sahabatku Tuhan ya. Oh Tuhan itu penuh kasih loh. Nanti di benak kalian, oh yang penuh kasih, yang mengasihi aku tuh pacarku. Oh berarti pacarku tuh Tuhan ya. Saat kita cuma dijelasin sama orang lain, maka kita gak akan mengerti inti dan rasanya, indahnya, enaknya. Makanya Tuhan bilang apa? Kecaplah dan lihatlah. Bukan lihat dulu baru kecap. Kecap dulu baru lihat. Kenapa? Karena Tuhan mau kita punya hubungan yang tanpa perantara. Gak perlu diceritain orang lain, itu bonus. Tapi Tuhan mau kita punya in touch sendiri dengan Tuhan. Nah teman-teman, pertanyaannya, seberapa dari kita yang sungguh-sungguh punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Kita kenal Tuhan cuma dari apa kata orang? Atau kita pribadi sih? Kita kenal Tuhan cuma dari kata si A, si B, si C. Oh Tuhan itu katanya adalah Tuhan yang penuh kasih. Tahu gak teman-teman, Tuhan juga Tuhan yang tega loh. Kalau kita gak kenal Tuhan, kita gak akan tahu Tuhan tuh tega loh. Kalau Tuhan gak tega, Tuhan gak akan biarin Abraham 90 sekian tahun nunggu anak sampai akhirnya baru dapat punya anak. Tapi Tuhan tega. Kenapa Tuhan tega? Karena Tuhan tahu itu baik untuk memproses Abraham. Kalau Tuhan gak tega, Tuhan gak akan biarin itu Maria sebelum menikah udah dibilangin dia hamil. Tapi Tuhan tega loh. Nah sisi-sisi Tuhan seringkali kita gak tahu. Kenapa? Karena kita gak kenal sama Tuhan secara pribadi. Nah hari ini saya cuma mau bilang, Natal adalah saat kita, Tuhan turun ke dunia dan kita benar-benar have a personal relationship dengan Tuhan. Miliki sebuah hubungan yang sangat personal dengan Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang yang namanya bejana tanah liat. Saya mau ajak kita buka dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, aku bacain aja ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah tanah liat. Kita ini adalah bejana yang Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Ada sebuah personal touch, ada sebuah sentuhan yang langsung dari Tuhan. Gak lewat perantara, gak lewat titipin kasih ke A, titipin ke B, tapi personal touch dari Tuhan.
Kita ini adalah bejana-bejananya Tuhan. Tapi seringkali kita ini bejana yang tidak kenal membentuk kita. Seringkali kita ini adalah bejana yang tidak kenal siapa yang membentuk kita. Kita berpikir kita jadi dengan ya secara otomatis. Turun dari langit, turunlah Reinhard. Jadi seorang pria yang ganteng. Jomblo gak kamu? Jomblo masih, ya single, kamu masih kecil kan umur berapa? 14, yang masih kecil lah. Jangan pacaran dulu ya. Turunlah Reinhard. Enggak, tapi Tuhan bentuk. Tuhan bentuk begitu rupa. Karena kita ini adalah bejananya Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar, kenapa sih Tuhan mengumpamakan kita sebagai sebuah bejana? Kenapa sih? Karena saya percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan, semuanya itu ada maksud yang sungguh-sungguh serius yang Tuhan mau kita untuk pelajari. Yang Tuhan mau kita tangkap sungguh-sungguh di hati kita. Kenapa sih? Kenapa Tuhan gak umpamain kita jadi akrilik? Kenapa Tuhan gak umpamain kita jadi kaca? Kenapa Tuhan gak umpamain kita jadi plastik? Atau jadi apapun itu. Tuhan umpamakan kita jadi bejana tanah liat. Saya mau ajak kita buka ya. Di slide-nya aja. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 ada slide-nya udah dikasihin. 2 Korintus 4 ayat 7. Tuh teman-teman ada gambar bejana. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Yang pertama poinnya adalah kenapa Tuhan umpamakan kita sebagai sebuah bejana. Karena Tuhan mau bilang, nak, kamu tuh gak ada gunanya. Kamu itu sebenarnya bejana yang gak ada harganya. Tapi aku yang menghargai kamu begitu rupa. Saat Tuhan ada dalam hidup kita, itulah bejana kita jadi sesuatu yang berharga. Tetapi harta ini kami punya dari bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya kita sadar, kita tahu bahwa kita ini cuma datang dari Tuhan. Semua yang kita punya, semua kehebatan kita, semua yang kita bisa lakukan, itu semua datangnya dari Tuhan. Kita ini cuma manusia yang gak berguna. Roma berkata tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berguna. Gak ada, saya gak berguna. Saya gak berguna, kalian gak berguna, kita semua gak berguna. Tapi Tuhan mau mencintai dan mau repot-repot ngurusin hidup kita yang gak berguna itu. Cuma karena apa? Cuma karena cintanya. Kalau teman-teman, bentar, Cici tadi nyolong permen di sana. Ada yang mau permen? Gak ada yang mau? Kalian sekaya itu ya? Ya udah tambahin. 2. Ada yang mau permen? Gak ada yang mau lagi? Memang kalian orang-orang kaya semua, hebat. 3. Permen. Oke. Permen ini ya teman-teman. Kalau misalnya Cici beli permen ini, tapi kemudian sama Cici diambil, dibuka. Terus Cici makan. Makan dong, mau gak? Ada yang mau gak? Mau permen? Mau? Dimakan dong dalamnya aja. Nah, thank you. Nah sekarang dimakan aja. Gak mau juga gak apa-apa sih, buang aja. Sekarang bungkusnya ada harganya gak? Gak ada. Bungkusnya ada artinya gak? Gak ada. Itu hidup kita. Kalau hidup kita ini gak ada Tuhan dalam hidup kita, kita kayak bungkus permen ini. Yang berharga tuh cuma isinya. Yang berharga tuh cuma dalamnya. Kalau teman-teman udah mati, teman-teman kira badan teman-teman berharga, ya bisa sih buat penelitian. Tapi sekedar itu. Gak bisa buat apa-apa. Dikubur atau dibakar, ya udah, bye-bye, hilang. Karena bungkusnya, kita itu bungkusnya. Dan banyak orang berkata, wah aku tuh begitu berharga, yes kita berharga, aku tuh begitu berguna buat Tuhan. Aku tuh udah berjasa banyak buat Tuhan. Enggak. Firman Tuhan berkata gak ada satupun dari kita yang berguna. Dan kenapa Tuhan umpamakan kita sebagai sebuah bejana? Karena Tuhan mau bilang supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kamu.
bukan dari kita. Tapi semua kekuatan, semua kebaikan, semua kehebatan itu datangnya dari Tuhan. Boleh next slide. Semua yang baik dan berharga dalam hidup kita itu dari Tuhan. Tahu diri. Tuhan tuh mau bilang sama kita, kamu tuh tahu diri, kita ini cuma bejana yang murahan. Saya ini cuma bejana yang murahan. Tanah liat, gak dari emas. Tanah liat, bejana yang murahan. Tapi Tuhan ambil. Dan dari bejana yang murahan ini, Tuhan isi sesuatu yang berharga. Coba ada di sini ada gelas, coba aku ambil, bentar. Kalau misalnya ya teman-teman, ini lumayan ini keramiknya bagus. Tapi kalau misalnya dari di sini, Cici isi di dalamnya adalah kalung emas berlian. Jadi berharga nggak ini? Jadi berharga. Sama dengan hidup kita. Hidup kita ini cuma bejana yang nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tapi saat hidup kita Tuhan isi dalam hidup kita. Disitulah hidup kita akan jadi berarti dan berharga. Kalau banyak orang bilang, Ci tapi aku udah berguna kok buat Tuhan, aku udah melayani. Kalian pikir Tuhan Tuhan diuntungkan dengan kalian memberikan sesuatu ke Tuhan. Tuhan bisa pakai yang lain yang lebih hebat kok. Hari ini tadi pagi Cici ngepost di TikTok. Kalian kalau belum follow TikToknya Cici, follow sekarang. Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cici ngepost video di TikTok. Dari tadi pagi sampai hari ini yang nonton udah 500.000. Dan bisa gak Cici bangga? Bisa. Dari followersnya cuma 90.000, detik ini udah 100.000 lebih. Bisa gak Cici bangga? Bisa. Tapi saat Cici lihat itu, Cici coba bilang, Tuhan, aku tuh bukan siapa-siapa kok. Dan bahkan Tuhan gak diuntungkan kok dengan post Instagram, post TikToknya Cici. Meskipun Cici ngomongin tentang Tuhan, tapi Tuhan juga gak diuntungkan kok. Tuhan bisa pakai yang jauh lebih hebat. Yang diuntungkan siapa? Sebenarnya kita. Saat kita melayani, sebenarnya itu buat siapa? Buat kita. Saat kita memberikan sesuatu ke Tuhan, sebenarnya itu buat siapa? Buat kita kok. Kita pikir itu buat Tuhan. Emang Tuhan butuh uang kita? Emang Tuhan butuh waktu kita? Yang Tuhan mau adalah kita berikan semuanya ke Tuhan. Supaya hidup kita ini bebas dari semua ikatan dalam bentuk apapun. Dan hidup kita ini sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Supaya apa? Ya ujungnya supaya kita bisa masuk surga. Dan ada tempat yang indah buat kita di surga nanti. Dan level kita di surga adalah level yang tinggi. Tuhan yang rindu, Tuhan rindu semuanya untuk apa? Untuk kita. Kita buka lagi ya di dalam Yeremia 18. Sampai next slide aja. Kekecilannya. Apa-apa lah ya, kalian bukan nenek-nenek kan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita baca ayat yang keempat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi ceritain background dari cerita ini ya. Jadi ada yang namanya 2 tukang periuk di zaman dulu. Tukang periuk satu adalah tukang periuk yang jujur. Tukang periuk yang kedua adalah tukang periuk yang tidak jujur. Kenapa disebut tukang periuk yang jujur dan tukang periuk yang tidak jujur? Karena seperti ini teman-teman. Saat di zaman dulu orang membentuk bejana dari tanah liat. Dan saat periuk ini sudah jadi, bejana ini sudah jadi, tukang periuk yang tidak jujur ini akan melihat, oh periuknya udah jadi nih, bagus. Dari luar kelihatannya bagus. Dari luar kelihatannya udah bagus, udah sempurna, udah bagus. Tapi tiba-tiba saat dia melihat ke dalam, ada retakan kecil di dalam bejana itu.
Ada sebuah retakan kecil, dan kalau tukang periuk itu tidak jujur, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan ambil lilin, wax atau lilin. Dia akan ambil lilin dan dia akan tutupi si retakan itu. Dan orang awam, mata kita tidak akan bisa melihat si retakan itu. Dan apa yang akan terjadi saat periuk itu dijual, saat bejana itu dijual, maka saat orang beli dan orang pakai itu diisi beberapa barang, diisi beberapa air atau apapun itu tidak akan tahan lama. Kenapa? Karena ada retakan di dalamnya. Dan gak lama itu akan hancur dan dibuang. Tapi tukang periuk yang jujur, saat dia melihat ada retakan di dalam periuk, apa yang akan dia lakukan? Dia akan hancurin itu dan dia akan buat ulang sekali lagi. Dan Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai tukang periuk yang jujur. Makanya kenapa kalau teman-teman belajar arti kata sincere atau tulus di bahasa aslinya, di bahasa Latinnya itu artinya adalah without wax atau adalah tanpa lilin. Kenapa? Karena hari itu orang yang jujur, yang tulus, dia gak akan taruh lilin di retakan, tapi dia akan hancurin ulang dan dia akan bikin ulang dari awal. Nah teman-teman, kenapa sih Tuhan umpamakan kita sebagai bejana dan Tuhan adalah tukang periuk yang jujur? Seringkali ya teman-teman, kita nih kelihatannya di luarnya strong, kuat. Kita nih kelihatan di luarnya baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam hatimu ada retakan. Dalam hatimu ada retakan di hatimu yang kau gak bisa tutupi itu dari Tuhan. Orang bisa berkata, oh kamu baik-baik aja kok. Tapi sebenarnya di hatimu ada sebuah retakan yang kau berusaha tutupi. Dan tukang periuk yang jujur, dia akan hancurkan itu. Sakit gak? Sakit. Dia akan hancurkan itu dan buat lagi dari awal. Dan seringkali itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali ya teman-teman, untuk mengobati luka yang lama, Tuhan perlu buat luka yang baru. Seringkali saat kita punya luka dalam hati kita, Tuhan mau ngobatin. Tapi kadang-kadang cara Tuhan mengobatin dan cara Tuhan menyembuhkan adalah dengan membuat luka yang baru. Untuk mengobati luka yang di dalam. Cici pernah jatuh dan tangan Cici retak. Tangan Cici retak, tulangnya geser. Dan apa yang terjadi? Cici datang ke dokter tulang. Dari dokter tulang itu berkata, kamu harus dioperasi. Karena tulangnya ini tumbuhnya geser. Jadi harus dipatahin sekali lagi dan harus disambung lagi sekali lagi. Pakai pen, dipasang pakai pen. Nah itu Cici ketakutan. Tapi hari itu Tuhan bilang, nah itu sama dengan hidupmu. Hidup kita ini kadang-kadang ada banyak yang gak beres. Ada begitu banyak luka, ada begitu banyak retakan demi retakan dalam hidup ini. Yang membuat hidup kita tumbuhnya ini gak benar. Sama seperti tulang Cici. Dan Tuhan bilang apa? Aku harus buat luka yang baru. Aku harus buka luka yang baru, aku harus belek dulu hidupmu. Dan aku beresin, baru aku tutup lagi. Sakit gak? Sakit. Waktu Cici dioperasi sekitar 4 jam sampai 5 jam. Sakit. Setelah beres operasi itu yang namanya tangan kemangnya minta ampun. Sakitnya minta ampun, geser dikit sakit. Tapi apa? Demi sembuh, demi sehat. Nah saat Tuhan jadi tukang periuk itu juga sama. Dalam hidup kita seringkali ada begitu banyak retakan demi retakan. Mungkin ada retakan yang diciptakan saat engkau dengan hubungan dengan mamamu, dengan papamu, dengan temanmu, dengan pacarmu. Ada orang yang meretakan hidupmu. Dan Tuhan harus berkata, nak, aku harus hancurkan dan buat sekali lagi. Cara Tuhan menghancurkan gimana sih? Ada orang-orang yang mungkin dengan sengaja Tuhan seperti pisahkan engkau dengan pacar yang sangat engkau cintai. Ada orang-orang yang mungkin dengan sangat sengaja, seakan-akan dengan sengaja Tuhan harus buat masalah dalam hidupmu. Itu adalah salah satu jalan dan cara Tuhan untuk menghancurkan dan membentuknya sekali lagi. Sakit gak? Sakit. Tapi sekali lagi, kalau hari ini kita mau jadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan, mari serahkan hidup kita dan berkata, Tuhan, do whatever you want. Lakukan apapun yang kau pandang baik. Lakukan apapun yang kau suka. Aku ini milikmu. Aku ini milikmu. Banyak orang akan berkata, Tuhan, aku udah cukup baik kok. Ada retakan ya gak apa-apa lah Tuhan. Gak apa-apa, aku sembunyiin aja. Aku sumputin aja dari engkau. Ini adalah hidupku. Engkau gak usah ikut campur. Tapi orang-orang yang mengerti artinya menyerahkan hidup akan berkata, Tuhan engkau mau hancurkan? Silahkan. Engkau mau remukan? Silahkan.
Dan kita bawa bejana hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Cici gak tahu apa yang kalian hadapin dalam hidupmu. Tapi Cici mau berkata, sampai hari ini pun Tuhan masih hancurkan lagi hidup Cici. Dan Tuhan bangun lagi. Tuhan hancurkan lagi. Ada sisi yang mungkin masih retak, Tuhan hancurkan lagi. Dan Tuhan cat ke punggung teman Cici. Dan Cici sampai meneteskan air mata. Cici minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku menangis di hadirat Cicak. Harusnya aku menangis di hadiratmu Tuhan. Tapi itu namanya trauma. Itu yang namanya trauma. Trauma ada yang kelihatan, tapi ada trauma juga yang tidak kelihatan. Nah seringkali dalam hidup kita punya trauma yang gak kelihatan. Kenapa banyak orang yang akhirnya sampai jadi gay atau lesbian? Karena ada trauma dalam hidupnya. Ada orang-orang yang Cici kenal. Karena papahnya selalu mukulin dia. Selalu jadi figur yang tidak baik dalam image-nya. Sampai dia gak mau menikah. Dia bilang aku gak mau menikah, aku takut dengan pria. Ada yang laki-laki karena mamahnya sering banget ngehukum dia ditelanjangin di depan rumah. Sampai akhirnya dia bilang aku gak mau menikah dengan perempuan. Kenapa? Trauma. Nah hati kita ini kita bukan Superman teman-teman. Kita bukan hati baja. Hati kita ini sangat lemah dan sangat rentan. Dan seringkali kita punya trauma demi trauma dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin melihat papahnya selingkuh. Dan akhirnya dia gak pernah berani untuk mencintai. Karena takut diselingkuhi seperti papahnya selingkuh. Tapi itu trauma. Dan hari itu Cici punya trauma. Sampai satu titik terjadi sebuah penghancuran di hidup Cici. Saat hari itu papa yang paling Cici cintai. Tiba-tiba di umur 16 tahun, Cici umur 16 tahun. Papa Cici dipenjara dari Cici umur 10 tahun. Jadi umur 6 tahun, kira-kira 6 tahun papa Cici di dalam penjara. Tiba-tiba papa Cici telepon, El titip engkong, titip emak, titip semuanya ya. Dan di situ papa Cici bilang, mungkin ini adalah kali terakhir kamu dengar suara papa. Teman-teman bisa bayangin hari itu situasinya seperti apa. Saya masih umur 16 tahun dan saya harus mendengar papa saya sendiri mau mengakhiri hidupnya di depan mata saya sendiri. Dan hari itu saya usahakan semua cara, Pak please jangan. Aku sayang sama papa, aku cinta sama papa. Papa please, AL masih butuh papa, aku butuh papa, please jangan, kita bisa mulai bareng-bareng, kita bisa memulai dari awal lagi. Tapi Cici gak bisa bohong, hari itu terjadi kehancuran di hati saya. Hati saya yang menantikan papaku akan pulang, keluar dari penjara. Dan tiba-tiba seakan-akan tukang periuk itu berkata, nak hatimu retak, aku hancurin dia sekali lagi. Dan seakan-akan itu dihancurkan sekali lagi. Seakan-akan di hari itu semua masa depan saya seakan-akan runtuh. Semua yang saya punya seakan-akan hancur. Dan saya coba segala macam cara. Gak ada yang berhasil. Papa saya tetap mencoba untuk bunuh diri. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Papa saya pernah minum Panadol 20 biji. Papa saya pernah minum racun tikus. Pernah minum bensin. Pernah minum kosekan WC. Semuanya papa saya udah pernah cobain. Yang kata internet bisa membunuh diri sendiri udah dicobain. Gak mati juga kok. Tapi saat hari itu, papa saya bilang seperti itu. Papa saya akhirnya tutup teleponnya dan papa bilang, papa akan tetap coba untuk bunuh diri. Dimatiin teleponnya. Saya di rumah, papa saya di penjara. Saya tutup pintu kamar, saya kunci pintu kamar. Dan itu saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Tuhan tolong papa. Dan dari Tuhan, hati saya begitu hancur. Hati saya begitu hancur, rasanya kayak remuk, semuanya hancur, semua masa depan hancur. Dan saya tahu hari itu seakan-akan Tuhan berkata, nah ini loh bejanamu, ada begitu banyak keretakan di dalamnya. Maafkan aku harus menghancurkannya sekali lagi. Cici berkata hari itu di saat semuanya hancur, semuanya udah gak ada harapan. Cici duduk di atas kasur, Cici nyembah Tuhan, tolongin papa. Tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang sangat besar di hati saya. Dan tiba-tiba kekuatan itu berkata, Tuhan, kalaupun engkau ambil papaku pulang dengan cara yang seperti ini, aku akan tetap menyembah engkau. Dan aku akan tetap berkata engkau Tuhan yang baik. Aku akan tetap ceritakan ke seluruh dunia bahwa ada satu Tuhan yang baik yang sangat mencintai aku, namanya Yesus. Aku akan tetap ceritakan ke seluruh dunia bahwa ada Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam hidupku, namanya Yesus.
Dan aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau pegang kendali. Hari itu saya taruh gitarnya. Bukan karena saya gak sayang, tapi karena saya terlalu percaya. Tuhan yang saya sembah adalah tukang periuk yang tahu apa yang sedang dia buat. Dan hari itu Tuhan punya 100% hak penuh atas hidup saya. Saya berkata, Tuhan, ini bejanaku. Lakukan yang kau pandang baik. Lakukan apapun yang kau suka. Dan hari itu bejana itu hancur. Tuhan hancurkan. Dan benar Bapak saya mencoba bunuh diri. Bapak saya dilarikan ke dalam rumah sakit karena dehidrasi. Jadi yang paling parah itu waktu minum racun tikus. Itu kayak kerjanya itu kayak kalau tikus minum racun tikus, itu semua cairan tubuhnya keluar, muntah darah, semua cairan sampai dehidrasi, sampai kering. Bapak saya dilarikan ke UGD. Saya datang ke sana dan saya harus melihat Bapak saya muntah darah di depan mata saya sendiri. Tapi apa yang terjadi hari itu, Bapak saya selamat dan Bapak saya bisa sembuh lagi dan sehat lagi. Tapi teman-teman, hari itu adalah hari penghancuran dalam hidup saya. Tapi justru di hari penghancuran itulah saya temukan iman. Saya temukan iman yang bukan menuntut. Banyak orang punya percaya yang berkata, aku percaya Tuhan, kenapa engkau gak selamatkan? Tuhan, aku udah percaya, kenapa engkau gak berkatin aku? Tuhan, aku udah percaya, kenapa engkau gak pulihkan keluargaku? Tapi ada satu iman yang hari ini mau saya sampaikan. Iman yang berkata, Tuhan, apapun yang kau buat, aku percaya itu adalah yang terbaik. That's faith. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, do whatever you want. Dan itulah yang namanya permukaan dan permukaan. Hari ini saya sangat berdoa. Mungkin ada begitu banyak orang yang hari ini masih menyembunyikan yang namanya bejanamu dari Tuhan. Masih terus melawan Tuhan dan berkata, yang ini jangan Tuhan, yang ini jangan Tuhan, Tuhan please yang ini jangan. Hari ini bolehkah kita berikan hadiah yang paling indah buat Tuhan? Bejana hidup kita, hak 100% penuh Tuhan atas hidup kita. Serahkan semuanya, yang terbaik, yang buruk, yang hancur, yang gagal, yang berhasil, serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya bisa sampai satu titik, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, lakukan apapun yang kau pandang baik. Di titik ini, saya bisa berkata, Tuhan, kalau engkau mau permalukan aku sekali lagi, lakukan. Kalau engkau mau hancurkan aku sekali lagi, hancurkan. Kalau engkau mau rendahkan aku sekali lagi, lakukan. Kenapa? Karena saya terlalu percaya apa yang Tuhan kerjakan, itu adalah yang terbaik. Toh saya udah lihat kok. Saya udah lihat sekian puluh tahun yang lalu saat Tuhan hancurkan hidup saya. Saya lihat hari ini ternyata itu semua untuk kebaikan kok. Saya lihat sehari ini semuanya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang sia-sia dan yang meleset. Dan hari ini saya bisa berkata, Tuhan, apapun yang kau mau lakukan, lakukanlah. Yang penting kau hadir dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini saya berdoa, saya sungguh sangat berdoa. Mari lihat lagi hidupmu. Ada trauma apa yang masih engkau simpan dalam hidupmu? Ada trauma apa yang engkau masih, ada mungkin orang-orang yang trauma ditolak. Dan kau begitu takut untuk jadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Engkau pernah ditolak. Kau pernah dilecehkan. Dan itu jadi trauma di hatimu. Ada orang yang mungkin engkau trauma, engkau takut untuk berdiri di depan umum. Karena engkau mungkin pernah diketawain orang, pernah dipermalukan. Dan engkau takut. Tapi hari ini saya berkata, yuk hadapkan semuanya ke Tuhan. Bahwa setiap trauma, setiap apapun dalam hidup kita, jangan sampai kita ini bejana yang pecah. Tapi biar Tuhan yang hancurkan dan Tuhan bentuk lagi. Tuhan hancurkan dan Tuhan bentuk lagi. Persilahkan Tuhan untuk punya hak 100% atas hidup kita. Amin. Ada satu lagu lama. Sebab aku ini milikmu, tahu gak? Tahu ya. Ada sebuah lagu lama yang Cici juga baru tahu sekarang, tapi Cici suka banget kata-katanya. Kalau teman-teman gak tahu gak apa-apa, tapi Cici minta semua tutup matamu hari ini. Hari ini mari sembah Tuhan. Hari ini mari berikan hadiah terindah buat Tuhan. Di kata-katanya tertulis, sebab aku ini milikmu, tak kupertahankan hidupku. Banyak orang yang begitu mempertahankan hidupnya berkata, Tuhan ini hidup yang aku jaga selama ini, jangan hancurin. Tapi hari ini maukah kita berkata, Tuhan kau punya hak 100% atas hidupku. Dan aku tidak mempertahankan hidupku. Engkau mau hancurkan silakan. Engkau mau lakukan apapun silahkan, aku gak mempertahankan apapun Tuhan. Engkau mau ambil yang kau mau ambil, lakukan. Engkau mau rendahkan, aku lakukan. Engkau mau hajar, aku lakukan.
sebab kita ini miliknya Tuhan. Hari ini mari semua tutup matamu. Kita mau nyanyikan lagu ini. Dan sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku, dan sebab aku ini milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, sebab aku ini milikmu, dan sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, dan kasih setiamu yang menghidupkan aku, sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, sebab aku ini milikmu. Katakan dari hatimu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu Tuhan yang menghidupkan aku, dan sebab aku ini milikmu, bukankah semua yang kami punya datangnya darimu Tuhan? Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Kamu nyanyikan dari hatimu, dan sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku, sebab aku ini milikmu Tuhan, dan tak ku pertahankan biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar musik saja nyanyikan, sebab aku ini Teman-teman, bolehkah saya tanya ke hatimu masing-masing? Apa yang masih engkau pertahankan dalam hidupmu? Apa yang masih engkau pegangi begitu erat dan berkata, aku gak rela aku berikan ini ke Tuhan? Apa yang masih engkau pertahankan di tanganmu? Hari itu yang saya pertahankan adalah harapan untuk saya melihat papa saya keluar dari penjara. Hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kau boleh proses yang lain, tapi jangan ambil papa aku ya. Tapi di saat Tuhan hancurkan sekali lagi, disitulah saya bisa berkata, tak ku pertahankan hidupku,
Apa yang engkau hari ini gak bisa lepaskan? Mungkin ada beberapa orang, engkau yang bahkan tidak bisa mengampuni dirimu sendiri di masa lalu. Mungkin ada beberapa orang engkau yang gak bisa lepaskan pengampunan atas keluargamu. Engkau berkata, Tuhan ini udah terlalu keterlaluan. Gimana aku bisa ngampunin? Beberapa dari engkau pernah jatuh, engkau pernah gagal, engkau pernah melakukan kesalahan. Dan engkau bahkan tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Tapi hari ini, saya mau bilang di hari Natal ini, di bulan Natal ini, mari berikan yang terbaik dari itu untuk kepada Tuhan. Apa itu korban? Korban itu saat engkau meletakkan sesuatu sampai sakit di hatimu, itu korban. Kalau engkau hanya memberikan persembahan, itu sedekah, nak. Oh, hari ini ada persembahan, aku kasih 5.000 ya buat Tuhan ya. Tapi yang namanya korban, itu saat engkau letakkan itu dan engkau tahu itu sakit. Hatimu sakit saat engkau letakkan itu di hadapan Tuhan. Hati saya sakit saat saya letakkan papa saya di hadapan Tuhan. Saat saya lepaskan papa saya kepada Tuhan, saya bilang, lakukan Tuhan apapun yang kau mau. Hati saya sakit. Tapi apa yang hari ini engkau masih pertahankan? Saya mau berkata, di momen ini, lepaskan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena percayalah, seakan-akan kita memberikan, kita yang berkorban. Tapi sebenarnya itu semua untuk kepentingan kita kok. Kita pikir, oh aku sudah berjasa ya Tuhan, aku ngeletakin lukaku, aku ngeletakin sakit hatiku, aku ngeletakin apapun trauma dalam hidupku. Tapi sebenarnya itu buat kepentingan kita kok. Ada apa yang kau masih pertahankan? Mungkin kau bilang, Tuhan, kau boleh ambil yang ini tapi reputasiku jangan. Jangan bikin aku gagal Tuhan. Jangan bikin aku gagal, jangan bikin aku malu. Apa yang hari ini masih engkau pertahankan? Bolehkah saya minta demi kebaikan hatimu, demi kebaikanmu sendiri, bukan buat saya, bukan buat Tuhanmu, tapi letakkan itu di hadapan Tuhan. Letakkan. Hari ini taruh di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini kau pertahankan, biar kita nyanyiin ref keduanya aja. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Dan sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah. Sebab aku ini milikmu, ref keduanya lagi. Dan sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah. Biar
kerjakanlah. Saya tahu Tuhan sedang berbicara ke beberapa orang di tempat ini. Engkau yang tahu dari tadi hatimu terusik. Dan engkau tahu, ya Tuhan, ajari aku untuk melepaskan. Ajari aku untuk meletakkan korban. Kau tahu Tuhan sebenarnya sedang menjamah hatimu. Saya mau berkata, jangan tahan Tuhan. Jangan biarkan rohnya engkau bendung. Nah, Tuhan tuh sayang. Tuhan tuh sayang banget. Dan dari tadi ada orang-orang yang saya tahu Tuhan sedang berbicara, ini loh nak, yang aku mau kamu lepaskan, ini loh nak. Tapi engkau tahu itu begitu berat, engkau tahu itu begitu susah. Ada hal-hal yang Tuhan berkata, aku mau engkau relakan. Relakan, lepaskan. Belum tentu Tuhan ambil kok. Tapi apapun yang kita genggam terlalu erat, Tuhan gak suka. Belum tentu Tuhan ambil, cuma Tuhan gak mau aja kita genggam terlalu erat. Tuhan gak mau kita genggam terlalu erat luka kita, sakit hati kita. Tuhan gak mau kita genggam terlalu erat ego kita. Tuhan gak mau kita genggam terlalu erat apapun yang kita pandang baik. Satu-satunya yang boleh kita genggam dengan sangat erat itu cuma Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, lepasin, lepasin. Saya tahu Tuhan sedang berbicara ke beberapa hati di tempat ini. Bolehkah engkau yang orang-orang pilihan yang saya tahu Tuhan, engkau tahu Tuhan sedang bicara di hatimu, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Hanya engkau yang tahu. Iya kak, hari ini Tuhan pilih aku Tuhan. Aku tahu di hatiku Tuhan bicara sesuatu. Aku tahu ada sesuatu yang harus aku lakukan. Bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Hanya engkau yang tahu betul. Hanya engkau yang tahu betul bahwa Tuhan sedang berbicara di hatimu. Firman ini untukmu. Bahkan mungkin kalau saya hanya bicara buat satu orang di tempat ini, I don't care. Tapi jangan biarkan rencana Tuhan gagal hanya karena engkau menolak Tuhan beracara dalam hidupmu malam hari ini. Buat engkau yang tahu, ini firman buat aku. Bolehkah angkat tanganmu ke hadapan Tuhan? Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Katakan, sebab aku ini milikmu Tuhan. Dan sebab aku ini milikmu. Jangan pernah malu. Saat engkau nangis, saat engkau angkat tangan, saat engkau datang ke hadapan Tuhan. Bukan, kita gak ada yang dipermalukan kok satupun. Satu-satu yang dipermalukan cuma satu, iblis. Karena ternyata dia gagal menghancurkan hidupmu. Satu-satunya yang dipermalukan di tempat ini hanyalah iblis yang berusaha menghancurkan hidupmu. Dan ternyata dia gagal. Dan dia malu banget. Tapi hari ini mari permalukan iblis sampai habis. Tuhan jamahlah setiap anak-anakmu, mereka yang tahu. Ada begitu banyak hal yang dipertahankan dan digenggam begitu erat. Tuhan, biar hari ini kami berikan hadiah terindah Tuhan buat engkau. Kami berikan 100% hak kepadamu. Dalamku, sebab aku ini milikmu Tuhan. Katakan dari hatimu. Dan sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan. Biar kehendakmu kerjakanlah. Sebab aku ini milikmu. Saya gak mau buang-buang waktu buat teman-teman yang tahu Tuhan sedang beracara dalam hidupmu. Bangkit berdiri di tempatmu. Dan izinkan saya doakan teman-teman. Buat teman-teman yang tahu bahwa Tuhan sedang beracara dan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Ada sesuatu di hatimu yang Tuhan sedang kerjakan. Bolehkah engkau bangkit berdiri dan izinkan saya doakan teman-teman. Hanya buat teman-teman yang tahu betul ada something, ada sesuatu yang teman-teman harus lepaskan dan berikan ke Tuhan. Apapun itu yang teman-teman harus lepaskan. Hari ini bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab aku ini, sebab aku ini milikmu. Dan hari ini biar iblis dipermalukan. Biar iblis dipermalukan. Karena ternyata dia gagal menghancurkan hidup kita. Karena ternyata luka yang dia usahakan untuk tolong
hati kita hari ini. Sebab aku ini, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, biar hari ini surga dan bumi menjadi saksinya. Inilah anak-anakmu Tuhan yang mau berkata, jadi bencanamu, Engkau punya hak 100% atas hidup kami. Sebab aku ini milikmu. Milikmu, tak ku pertahankan, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah. Ya sekali lagi katakan, sebab aku ini, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan. Biar sebab aku ini milikmu Tuhan. Sebab aku Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti. Engkau lebih berarti dari apapun yang kami punya Tuhan. Engkau lebih berarti dari apapun yang kami genggam hari ini. Engkau lebih berarti dari zona nyaman kami. Engkau lebih berarti dari sakit hati kami. Engkau lebih berarti dari reputasi kami. Engkau lebih berarti dari ego kami, dari perasaan kami. Yesus, bahkan Engkau lebih berarti dari keluarga kami Tuhan. Engkau lebih berarti dari masa depan kami. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Engkau lebih berarti dari masa lalu kami Tuhan. Engkau lebih berarti dari semua yang kami punya. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, hamba berdoa hari ini buat anak-anakmu yang berdiri. Tuhan, ini setiap anak-anakmu yang mau berkata, kami mau menyerahkan hak 100% kepadamu Tuhan. Kau punya hak 100% atas hidup kami. Dan kami mau meletakkan apapun itu yang Kau minta dari hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan, Tuhan, Kau yang kuatkan, Kau yang berikan kekuatan. Buat setiap anak-anakmu yang berdiri, juga buat semua anak-anakmu yang duduk Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan kesanggupan untuk meletakkan. Dan untuk memberikan bejana hidup kami lagi sekali lagi. Dihancurin gak apa-apa, dipermalukan gak apa-apa, dikeluarin dari zona nyaman gak apa-apa, dipisahin dari keluarga gak apa-apa. Apapun itu yang Kau pandang baik, lakukanlah Tuhan.
Apapun yang kau suka, silahkan lakukan Tuhan. Kau punya 100% hak penuh atas hidup kami. Oh yeah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau segalanya, bagiku panggil nama.